Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas D1, Praktikum Biologi Dasar 2, akan memaparkan video bioteknologi, pembuatan tempe, tape ketan, dan tape singkong. Nama anggota kelompok 2 adalah Putri Alicia Dewi dengan NIM terakhir 039, Anissa Selvia Widyar Iswara dengan NIM terakhir 042, Herliana Agustia Mahadani dengan NIM terakhir 044, Vita Aulia Setiabudi dengan NIM terakhir 045, Halimatus Sadia Aulia dengan NIM terakhir 046, Adiptia Septiani dengan NIM terakhir 047. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari gunting dan sendok atau pengaduk, wadah bagi, blender, tempat kukusan, wadah plastik kecil, daun pandan, beras ketan, dan ragi untuk tape. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian beras ketan dicuci hingga bersih. Setelah dicuci, beras ketan direndam selama 6 jam dengan tujuan untuk melembutkan kulit luar beras ketan agar hasilnya tidak terlalu keras atau setengah matang. Setelah direndam, beras ketan dikukus hingga setengah matang. Setelah dikukus, beras ketan dipindahkan ke wadah bagi untuk didinginkan dan dikering anginkan. Sambil menunggu beras ketan tadi dingin, langkah selanjutnya adalah menghaluskan daun pandan secukupnya atau disesuaikan dengan selera tingkat kepekatan warna hijaunya. Kemudian menghaluskan ragi tape secukupnya. Setelah itu, ekstrak daun pandan tadi dikucurkan ke beras ketan yang sudah dingin dan taburkan ragi tape yang sudah dihaluskan tadi, kemudian ratakan agar semua sisi terkena ragi. Setelah itu, masukkan beras ketan ke wadah plastik kecil dan ditutup rapat untuk diinapkan atau diinkubasi selama kurang lebih 5 hari. Pertama-tama menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari wadah plastik, wadah kukusan, sendok, pisau, talenan, wadah bagi, ayakan atau penyaring, ragi untuk tape, singkong, dan gula pasir. Setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya adalah memotong singkong menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong, kulit singkong dikupas hingga bersih. Setelah dikupas, permukaan daging singkong dikerat-kerat atau dikerok agar getah yang menempel hilang. Kemudian, singkong dicuci dengan air untuk memastikan benar-benar bersih. Singkong-singkong yang sudah bersih tadi sudah siap untuk dikukus. Sambil menunggu singkong yang dikukus menjadi setengah matang, langkah selanjutnya adalah menghaluskan ragi secukupnya. Setelah sedikit halus, ragi tersebut ditambahkan gula secukupnya atau sesuai dengan selera.
Kemudian dihaluskan lagi hingga benar-benar tercampur dan menjadi halus sempurna. Setelah singkong yang dikukus tadi sudah setengah matang, maka dipindahkan ke wadah baki untuk dikering anginkan. Setelah dingin, campuran ragi dan gula tadi dicampurkan di atas singkong dengan batuan ayakan hingga merata ke seluruh bagian singkong. Setelah itu, memasukkan singkong ke wadah plastik yang sudah diberi alas daun pisang dan ditutupi dengan daun pisang juga. Kemudian, tutup rapat wadah plastik tersebut agar tidak ada udara yang masuk. Dan langkah yang terakhir, meletakkan wadah plastik ke dalam kardus untuk diinkubasi di tempat gelap selama kurang lebih 5 hari. Pertama-tama, menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari mangkok, sendok, plastik, tusuk gigi, panci, kacang kedelai, ragi tempe, dan air secukupnya. Setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah pertama yaitu mencuci kedelai hingga bersih. Kemudian, saring kedelai yang telah dicuci. Lalu, kedelai direndam dengan air selama kurang lebih 2 jam. Kemudian, lepaskan kulit kedelai yang telah lunak. Setelah itu, tiriskan kedelai yang telah direndam. Selanjutnya, rebus kedelai selama kurang lebih 2 jam. Dan setelah direbus, didiamkan selama semalam. Kedelai yang sudah didiamkan semalam, kemudian diberi ragi dan diaduk hingga rata. Jika sudah rata, kedelai dimasukkan ke dalam plastik. Lalu, tutup plastik dengan cara dibakar dengan korek api pada tepi plastiknya. Langkah terakhir adalah melubangi plastik dengan tusuk gigi agar udara dapat masuk. Berikut merupakan hasil pengamatan dari praktikum bioteknologi yang kami lakukan dalam jangka waktu 5 hari. Ini merupakan data pengamatan dari tape ketan. Selanjutnya, ini merupakan tabel pengamatan dari tape singkong yang sama-sama kami lakukan pengamatan dalam jangka waktu 5 hari. Dan yang terakhir merupakan data pengamatan dari tempe dengan jangka waktu 3 hari. Berikut merupakan pembahasan dari percobaan kali ini. Pada praktikum kali ini, kami melakukan pengamatan terkait bioteknologi, di mana bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti mikroorganisme dan tumbuhan, maupun produk dari makhluk hidup yang berupa enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Tujuan dari praktikum ini antara lain menentukan cara penerapan bioteknologi melalui fermentasi anaerob pada proses pembuatan tape dan tempe, mengetahui peran organisme Saccharomyces cerevisiae dalam peragian tape, mengetahui peran organisme Rhizopus oligosporus dalam peragian tempe, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi tangan pada pembuatan tape dan tempe. Dalam praktikum kali ini dilakukan 3 kali percobaan, yaitu pembuatan tape ketan, tape singkong, dan tempe kedelai.
pada pembuatan tape ketan. Tape merupakan hasil dari proses fermentasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti beras ketan. Dalam proses fermentasi yang melibatkan aktivitas mikroorganisme ini, terjadi proses perubahan karbohidrat menjadi etanol, sehingga bahan makanan hasil fermentasi menjadi lebih enak rasanya. Tape ketan mempunyai rasa sedikit manis dengan sedikit rasa alkohol dan aroma semerbak yang pas. Tekstur lunak dan berair, serta menghasilkan cairan yang merupakan efek dari efek fermentasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tapai yang telah disimpan selama 3 hari mengalami perubahan rasa dan aroma. Hal ini dipengaruhi fermentasi hari ketiga didapatkan pertumbuhan mikroorganisme yang rendah. Semakin lama waktu penyimpanan, maka pertumbuhan mikroorganisme akan semakin tinggi. Pembuatan tape ketan ini dilakukan dengan kondisi aerob obligat, yaitu tanpa diperlukannya oksigen, sehingga pada proses pendiaman selama berhari-hari, tapai harus dalam kondisi tertutup rapat. Hasil pengamatan setelah tapai ketan didiamkan selama 3 hari, kematangannya cukup pas. Terdapat rasa manis, muncul aroma tapai yang dapat dinyatakan seperti aroma alkohol, memiliki warna hijau rendah karena pemberian daun pandan sebagai pewarna tapai ketan dengan tekstur lunak rendah dan kadar air rendah. Pada hari keempat, kematangan tapai bertambah sehingga dapat dinyatakan kematangan pas, memiliki rasa manis, aroma layaknya tapai, warna hijau sedikit pekat dengan tekstur lebih lunak dari sebelumnya dan kadar air lebih banyak. Sedangkan di hari kelima, kematangan tape bisa dikatakan sedikit terlalu matang dengan rasa masam, aroma seperti tapai, warna hijau pekat dengan tekstur sangat lunak dan kadar air bertambah banyak. Terlalu matangnya tapai di hari kelima dapat dikarenakan oleh pemberian ragi yang melebihi perkiraan atau terlalu banyak. Peran ragi dalam pembuatan tapai adalah mengubah gula menjadi alkohol. Rasa manis pada tapai dipengaruhi oleh kadar gula yang ada dalam tapai tersebut. Pada proses pembuatan tapai, khamir dan kapang merupakan mikroba yang mengubah karbohidrat yang terkandung dalam bahan menjadi gula. Selanjutnya, untuk tape singkong. Pada pembuatan tape singkong, singkong yang telah diberi ragi ditutup rapat agar tidak ada udara yang masuk, karena proses fermentasi tape singkong berlangsung pada kondisi anaerob obligat, yaitu tanpa oksigen. Setelah melakukan percobaan, didapatkan hasil pengamatan, yaitu sebelum diberi ragi, kematangan singkong yaitu 3/4 matang. Hal ini bertujuan agar setelah didiamkan beberapa hari, tape singkong tidak terlalu lunak ataupun tidak terlalu keras. Rasa dan aroma singkong sebelum diberi ragi adalah seperti singkong rebus pada umumnya. Warnanya kuning agak kuat. Teksturnya adalah tidak lunak dan tidak keras, karena 3/4 matang. Pada hari ketiga, singkong yang telah diberi ragi mengalami fermentasi menjadi tape singkong. Pada hari ketiga, tape singkong belum terlalu matang karena waktu fermentasi yang singkat. Rasa pada hari ketiga yaitu tidak terlalu kecut dan tidak terlalu manis. Aroma yang dihasilkan yaitu aroma tape pada umumnya yang seperti alkohol. Warna pada hari ketiga adalah kuning muda dan teksturnya tidak terlalu lunak dan didapatkan sangat sedikit air. Pada hari keempat, tape singkong matang pas dan memiliki rasa yang manis. Hal ini karena cukupnya waktu fermentasi. Aroma pada hari keempat yaitu seperti tape singkong pada umumnya yang beraroma alkohol. Warnanya yaitu kuning muda. Pada hari keempat, tidak terjadi perubahan warna yang spesifik. Teksturnya yaitu cukup lunak dengan sedikit air. Pada hari kelima, tape singkong sangat matang. Rasa yang dihasilkan yaitu manis agak masam. Hal ini mungkin disebabkan karena terlalu banyaknya ragi pada tape yang dicoba di hari kelima. Hal ini dapat terlihat dari bercak-bercak putih yang merupakan ragi pada singkong.
Aroma yang dihasilkan yaitu seperti tapai pada umumnya yang beraroma alkohol dan warnanya adalah kuning muda, yaitu tidak terjadi perubahan warna yang spesifik pada hari-hari sebelumnya. Teksturnya sangat lunak dengan sedikit air. Dari percobaan pembuatan tape singkong, dapat diketahui bahwa jamur ragi Saccharomyces cerevisiae akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Dalam pembuatan tape, ragi juga mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape akan terasa manis apabila sudah matang. Selanjutnya yaitu pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan yang dibuat dari kedelai melalui proses fermentasi dengan bantuan beberapa jenis kapang Rhizopus, seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, dan Rhizopus arhizus. Karena melibatkan mikroba eukariotik, maka proses pembuatan tempe termasuk bioteknologi konvensional. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks seperti protein yang diubah menjadi asam amino, lalu enzim fitase yang memecah fitat yang merugikan, dan juga terjadi hidrolisis glukosida isoflavon. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat seperti antibiotik untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan pencegah penyakit degeneratif. Tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma khas. Dalam pembuatan tempe, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar tempe tersebut tercipta dengan baik, yaitu antara lain pH air saat merendam kedelai, lalu suhu, jenis ragi, oksigen, dan inkubasi. Pada umumnya, tempe dibuat dalam waktu mulai dari 24 jam sampai 72 jam. Pada praktikum kali ini, tempe dibuat selama 3 hari. Pada saat sebelum diberi ragi, kematangannya tidak ada karena masih berupa kedelai dan rasa dari kedelai tersebut masih sedikit gurih, lalu aromanya pun masih aroma kedelai dan warnanya putih pucat. Kemudian teksturnya masih kaku dan keras. Pada hari ke-1 setelah diberi ragi, kematangan dari tempe yaitu 3/4 matang atau mendekati matang. Sesaat setelah diberi ragi, pada hari pertama tingkat kematangan dari tempe tersebut yaitu 3/4 matang atau hampir matang, sedangkan rasanya yaitu gurih, aromanya sudah tercium seperti tempe pada umumnya, kemudian warnanya berwarna putih dan teksturnya masih kaku dan keras. Pada hari kedua, tingkat matang dari tempe tersebut sudah matang atau matang sempurna, dikarenakan pada umumnya tempe matang pada hari kedua, sedangkan rasanya asam dan sedikit gurih, aromanya seperti tempe pada umumnya, dan warnanya putih yang sangat putih. Lalu dari tekstur tempe tersebut sudah sedikit lunak. Pada hari ketiga, kematangan dari tempe tersebut sangat matang. Kemudian rasanya asam, ada sedikit asamnya. Kemudian pada aromanya masih seperti tempe, dan warna tempe pada hari ketiga mulai putih kecoklatan. Warna putih kecoklatan ini diakibatkan karena terlalu banyak kapang yang tumbuh pada tempe tersebut. Kemudian tekstur dari tempe tersebut sudah lunak dikarenakan tingkat kematangannya yang sudah sangat matang. Selanjutnya yaitu diskusi dari praktikum bioteknologi ini. Selanjutnya untuk diskusi nomor 1, jelaskan proses fermentasi pada pembuatan tape ketan dan singkong.
Proses fermentasi tape ketan dan singkong berlangsung pada kondisi anaerob obligat atau tanpa oksigen. Pada dasarnya, gula yang terbentuk akan diubah menjadi alkohol dengan biokatalis enzim. Reaksi biokimia pada proses fermentasi tape oleh ragi Saccharomyces cerevisiae adalah sebagai berikut. 2C6H10O5N ditambah NH2O menjadi NC12H22O11. Amilum atau pati dengan bantuan enzim amilase menjadi maltosa. Dengan reaksi C12H22O11 ditambah H2O menjadi 2C6H12O6. Maltosa dengan bantuan enzim maltase menjadi glukosa. Dengan reaksi C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah CO2. Glukosa menjadi alkohol plus CO2. Pada proses fermentasi tape ketan dan singkong tidak hanya menimbulkan efek pengawetan, tetapi juga menyebabkan perubahan tekstur, cita rasa, dan aroma, membuat produk fermentasi lebih menarik, mudah dicerna, dan bergizi. Next. Nomor 2, jelaskan proses fermentasi kedelai pada pembuatan tempe. Kapang rhizopus berperan penting sebagai ragi tempe dalam proses fermentasi. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Pada proses fermentasi, kapang tumbuh pada permukaan dan menembus biji-biji kedelai, menyatukannya menjadi tempe. Nomor 3, mengapa dalam proses pembuatan tape harus ditutup rapat? Proses fermentasi merupakan proses respirasi anaerob, yaitu proses yang dimana tidak membutuhkan oksigen, sehingga ketika membuat tape harus dalam keadaan ditutup rapat dan diperam agar membatasi oksigen dalam wadah fermentasi sehingga prosesnya berjalan dengan cepat dan optimal. Next. Selanjutnya yaitu nomor 4, mengapa dalam proses pembuatan tempe kantung plastik harus dilubangi? Karena untuk memberikan udara pada tempe atau jamur melakukan respirasi atau masuknya udara karena kapang tempe membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Dalam pembungkusan menggunakan plastik, biasanya dilakukan penusukan pada permukaan plastik. Lalu nomor 5, apa gunanya peragian pada proses fermentasi? Ragi tape dapat membantu dalam proses fermentasi. Di dalam ragi ini, terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa, yang selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol atau karbon dioksida. Ragi tempe berfungsi sebagai agen mikroorganisme yang melakukan fermentasi pada kedelai. Ragi tempe juga membentuk tempe dengan benang-benang miselium yang terjalin menyelingkupi kedelai. Lalu didapatkan kesimpulan yang pertama, produk makanan olahan yang memanfaatkan hasil alam dengan bantuan mikroorganisme dalam proses pembuatannya, misalnya tempe, tahu, tape, oncom keju, dan yogurt dikategorikan sebagai produk bioteknologi konvensional. Lalu kesimpulan yang kedua adalah Saccharomyces cerevisiae berperan sebagai ragi yang mempunyai kemampuan untuk mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2, yang mana proses ini dapat menyebabkan tekstur menjadi lunak dan empuk. Saccharomyces cerevisiae sangat mudah untuk dikembangbiakkan dan mudah ditumbuhkan karena laju pertumbuhannya relatif cepat dan aman jika untuk kepentingan konsumsi. Selanjutnya, yang ketiga, Rhizopus oligosporus berperan untuk mengubah komposisi substrat kacang kedelai menjadi makanan yang lebih bernutrisi dan mengandung banyak enzim, juga senyawa bioaktif seperti senyawa antibakteri. Selain itu, juga sebagai pengendali pertumbuhan kapang A. flavus dan atau menurunkan konsentrasi aflatoksin yang sudah terbentuk.
Dan yang keempat adalah pada tape, faktor mendasar yang mempengaruhi proses fermentasi antara lain suhu, keasaman, ragi, dan oksigen, di mana suhu yang optimal untuk proses fermentasi tempe yaitu 35 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Sedangkan pada tempe, faktor yang mempengaruhi proses fermentasi antara lain perebusan, ruang fermentasi, kadar air di dalam kedelai, pematusan atau penghilangan air, kelembapan ruang fermentasi, suhu, lama waktu, dan jenis ragi.